femto 10⁻15. Nah, yang mungkin jarang kalian dengar ini angstrom. Angstrom ini biasanya lambda, ada yang menyatakan berapa angstrom. Itu adalah 10⁻10 meter, itu angstrom. Ya, kemudian nih, losses ya. Loss atau gain ya, menyatakan gain atau loss redaman di dalam suatu sistem apabila sistem itu dia punya P input kemudian dia punya P output, maka dB-nya itu sama dengan 10 log basis 10 P out per P in. Ya, saya sarankan siapkan kalkulator. Ya, kalkulator secara fisik, punya kalkulator fisik enggak? Jika enggak punya kalkulator fisik, silakan dibuka pakai kalkulator di laptop dan setting di scientific. Minimal tahu memencet cara menghitungnya di kalkulator itu. Punya kalkulator tapi nanti enggak tahu caranya mencet. Misalkan log 3, nanti pira? Log 3 basis 10 berapa? Enggak tahu. Ya, bingung ya. Kemudian ini tabel perhitungan aja. Kemudian kalau dBm ya, dB mili ya, dB mili itu sama dengan 10 log, ini tetap basis 10 ya. Powernya, P out-nya ini, P out-nya ini dibagi dengan 1 miliwatt dBm. Jadi 1 miliwatt karena dia dB mili. Kemudian ini resume dari yang tadi yang saya terangkan bab 1 2 ya. NA itu numerical aperture ini ya. Kemudian MN tadi jumlah mode ya, itu kalau dia step index itu MN-nya sama dengan V kuadrat per 2 nih. Kemudian kalau dia graded index itu MN-nya sama dengan V kuadrat per 4. Kemudian V number-nya, V number atau frekuensi cut off, tadi ada frekuensi cut off dan V number, silahkan tadi ditulis ya. Itu kalau single mode itu antara maksimum di 2,405 ya. Kalau di atasnya itu V number-nya di atasnya 2,405, dia adalah multimode ya. Itu yang perlu dipahami. Oke ya, ini resume rumus yang sebelumnya tadi. Kemudian karakteristik dari fiber optik ya, kita harus tahu karakteristik ketika kabel itu ya digunakan, kemudian transmisi dari cahaya dari TX ke RX, maka sepanjang itu dia terjadi redaman atau loss. Kemudian dia punya dispersi atau pulse spreading, jadi pelebaran pulsa. Ya, kita bahas satu-satu. Secara fundamental, losses di dalam fiber optik itu disebabkan oleh 3. Karena losses material, kemudian scattering, waveguide, sama ini waveguide itu di sepanjang di sepanjang kabelnya. Kalau band loss itu dia akibat lekuan itu tadi. Kalau digambarkan ya, ini atenuasi ya. Atenuasi itu bisa secara fisik, bisa juga atenuasi itu dia bisa dari ini sepanjang kabelnya atau transmisinya. Bisa juga redamannya itu dipengaruhi oleh lambda yang digunakan dia sendiri. Artinya, kalau kita menggunakan di 800, ini kan window pertama 800 nanometer, atau kita menggunakan 1300 nanometer, itu redamannya berbeda. Ya, lebih kecil ketika kita menggunakan frekuensi 13 mikro, atau lebih kecil lagi digunakan di 15.
Padahal WDM itu ada di sini, di sini. Ini spreadnya WDM. Kemarin saya lihat-lihat speknya itu ada perangkat yang menggunakan 1270 nano. 1270 nano. Kalau CWDM itu dia spacingnya 20 nano, jadi 1270, kemudian channel yang kedua 1290 dan seterusnya. Ya, nanti kita belajar di CWDM ya. Oke, dari situ ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ini biasanya WDM ada di sini. Ya, tapi ingat-ingat kalau di 14 itu ada peak ya, peaknya nanti dia lebih tinggi. Nah, nanti kita buktikan di praktikum ya. Kita bagi beberapa kelompok, nanti kita lihat frekuensinya ketika didesain yang berbeda-beda dengan misalkan 4 channel, kita gunakan 4 channel tapi frekuensinya beda-beda. Gitu ya. Nanti kita buktikan di praktikum apakah bar yang diterima itu dia lebih sedikit atau enggak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tapi belum keluar, kayak sepertinya belum keluar nih 1650. Coba nanti kita lihat, kita searching di di perangkatnya. Ya, kalau ini di fiber optik di sepanjang kabel ya, di sepanjang kabel. Kalau ini ada transmit power TX ya, ada TX ya. Kemudian kita hubungkan dengan kabelnya, kan pakai apa? Pakai konektor kan, pakai konektor. Nah, itu kan dikopling. Nah, ketika dikopling itu ada kalanya itu ada beberapa ngoplingnya itu nggak benar. Artinya ketika memasukkan konektor tadi dia tidak pas sehingga ada redamannya. Ini kopling, bisa menyebabkan kopling. Nah, ini fenomena yang pertama ada release scattering. Ini absorpsi. Absorpsi itu karena ada penyerapan daya akibat dari ketidaksamaan dari penyusunnya. Ini menyebabkan absorpsi juga. Kemudian ketidaksamaan atau disuniform ya, kalau uniformity itu kan sama, kalau disuniformity kan ketidaksamaan dari pembuatnya ini, dari materialnya ini dia tidak uniform di sini, maka ini menyebabkan scattering, release scattering. Jadi dia menghambur. Cahaya mestinya dia lurus, dia akan tertabrak oleh dua material sehingga dia akan terjadi hamburan. Nah, itu fenomenanya scattering, release scattering seperti itu. Ada juga ketika dari manufakturnya itu, ini ada yang disuniform juga di pinggirnya seperti ini. Nah, ini menyebabkan apa? Nah, menyebabkan cahaya mestinya dia reflect, ya mestinya dia dipantulkan, dia bisa akhirnya ada yang terbiaskan. Mestinya dia biasnya kan harusnya seperti ini. Biasnya seharusnya dia 90 gini kan yang diharapkan. Nah, karena disuniform dia juga ini terjadi pembiasan di claddingnya. Nih, paham yang saya maksud di sini? Paham? Paham ya. Paham. Kemudian ini pressure ya. Ketika kabel itu ditekan ya, makanya kalau di bawah tanah itu kan digali, ada ductnya, ada tempatnya ya. Itu supaya apa? Supaya tidak terjadi pressure yang terlalu berlebih. Jadi di dalamnya itu kan mesti ada wadahnya yang melindungi fiber optik itu sendiri, walaupun dia di bawah tanah. Ya, ada manhole-nya, Manhole-nya itu dia nggak nekan fiber optiknya. Karena apa? Tekanan di fiber optik itu dia juga menyebabkan loss, menyebabkan redaman. Ya.
menyebabkan redaman. Kemudian apa? Bending ini juga menyebabkan redaman, sehingga kalau antara satu titik di titik yang lain maka dia akan ditarik. Ya, dia akan ditarik, di stride. Ya, ada penguatnya, ada konduktornya yang ditarik itu supaya apa? Supaya dia lurus. Ya, dia tidak ada lekuan yang banyak. Karena apa? Ini. Apakah lekuan itu dalam desain itu dihitung? Enggak, yang dihitung itu splicing. Splicing ini di power budget diperhitungkan. Tapi kalau bendingan ini dia tidak diperhitungkan. Tetapi dalam desain power budget itu, dalam desain power budget desain itu gini ya, desain power budget itu ada namanya margin. Saya terangkan, ada namanya margin. Margin itu spare lah. Kalau kamu sama orang kamu misalkan dalam 1 bulan dikasih jatah kebutuhanmu berapa? 200, sama orang tuamu dikasih 150, dengan spare berapa? 50.000. Dengan asumsi jika ada kebutuhan mendadak itu kalian masih bisa ngatasi, sistemnya nggak rusak. Sama dengan desain power budget, ada margin. Margin itu apa? Margin itu ada redaman yang di luar perhitungan kita, nanti mesti ada masuk, misalkan bending itu tadi. Nah, atau pas masang konektornya nggak pas, tapi dia ini, atau pas splicing ini redamannya dia besar, paling nggak bisa di minimumnya misalkan 0,1 dB, tapi dia itu minimum mesti dapat 0,2 dB misalkan ya. Nah, itu kan ada redaman-redaman yang tidak kita perhitungkan, makanya dia dikasih margin. Ya, itu gunanya untuk marginnya. Jadi memperhitungkan untuk membackup redaman yang di luar dari perhitungan yang kita inginkan. Itu sistem, supaya sistemnya tetap berjalan gitu. Itu margin. Ada pertanyaan dari saya, dari penjelasan saya ini ada pertanyaan? Belum? Jelas, Bu. Jelas ya? Belum ada pertanyaan. Ini loss-nya 10 log 10 PO per PIN, kemudian dispersi. Nah, ini dispersi. Dispersi ini berhubungan dengan bandwidth dari fiber optik, ya, bandwidth dari fiber optik. Nah, kalau di seluler atau di wireless atau di sistem komunikasi yang lain, kita kenal bandwidth. Di fiber optik juga ada bandwidth-nya nanti berapa. Nah, ada juga yang menyebut, ada juga sebutan namanya line width. Ya, line width. Line width itu berhubungan dengan lambda atau panjang gelombang yang digunakan. Logikanya sama dengan bandwidth. Ya, kalau saya punya gini ya, ini adalah lambda 0 atau lambda senternya, kemudian ini ketika dayanya, ini PO outputnya, dayanya, ketika dia 50%-nya, bandwidth kan 50%, benar enggak, Le? 50%. Nah, ini nanti kan ada lambda 1, kemudian ini ada lambda 2. Ini namanya line width. Kalau bandwidth kan ini frekuensi senternya, ya. Ini kan frekuensi 1, ini frekuensi 2. Ini kan bandwidth-nya. Benar enggak? Betul? Benar? Bandwidth seperti itu? Ada gini. Ya Allah. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Emang sambil memahami.
Nyemak sambil memaham lo, ojo ngomong lo, Bu, saya nyemak sambil saya makan gitu loh supaya Bu Hania anu senang. Ya alhamdulillah ya. Kan soalnya kan virtual, Bu Hania kan enggak tahu. Nah, ini tadi saya meneruskan ke dispersi ya. Kalau dispersi tadi kan pelebaran pulsa, ini input ya. Eh, tolong diamati ketika dia vertikalnya di sumbu vertikal sini, kemudian di sumbu horizontal ya. Ketika di horizontal ini T0 ketika dia saya transmitkan T0. Ketika dia di L1 dia terjadi pelebaran pulsa, benar? Ketika T1-nya, di sini saya ngomong T1-nya, ini lebih besar daripada T0-nya, dan di sini dayanya dia juga terjadi penurunan daya. Karena ada redaman di sini, benar logikanya. Kemudian dia transmit lagi, ada L2, ini T2, T2-nya itu lebih besar daripada T1, lebih besar pada T0, mesti dia dibandingkan dengan T0-nya, T inputnya, benar? Dia terjadi pelebaran pulsa. Dan dayanya dia lebih kecil dibandingkan daripada di T1 tadi. Karena apa? Dia lebih panjang. Berarti ini L2 ya, total L2 ini adalah dari sini ke sini itu adalah saya ngomong L2 di sini, bukan di sini. Ya, L2 ini lebih panjang daripada L1. Jadi redamannya dia jauh lebih besar daripada L1. Sehingga daya yang saya terima dia jauh lebih kecil dibandingkan P receive di titik pertama. Paham? Nah, ini di titik T ketiga ini dia terjadi pelebaran pulsanya lebih besar lagi. Nah, lebih besar lagi dibandingkan dengan T2 tadi. Dan dayanya karena di sini L3, ini saya tulis L3 ini lebih panjang daripada L2 sehingga redamannya dia jauh lebih besar sehingga daya terimanya dia lebih kecil dibandingkan dengan T2. Nah, begitu juga T4. Nah, tadi berhubungan dengan apa? Dengan bandwidth. Jadi dispersi ini dia berhubungan dengan bandwidth. Bandwidthnya seperti apa? Bandwidthnya berapa? Ya, bandwidthnya berapa? Artinya ketika bandwidthnya dia tidak mencukupi, terjadi overlap, maka nanti dia tidak bisa teridentifikasi antara bit satu dengan bit yang lain. Ya, ini macamnya dispersi ada 3. Ada intermodal atau modal dispersi, ada kromatik, ada polarisasi. Ya, saya teruskan hubungannya tadi dengan bandwidth. Nah, ini yang saya maksudkan. Yang pertama, ketika ini misalkan di T1. T1 saya masih bisa mengidentifikasi bitnya. Bit yang saya kirimkan misalkan 101. Di T1 saya masih bisa mengidentifikasi 101. Di T2 walaupun ada dispersi di sini, tapi masih teridentifikasi 101. Karena apa? Tidak overlapnya terlalu banyak. Benar? Paham? Nah, yang di T yang ketiga di sini, dia tidak bisa teridentifikasi. Bit nolnya tidak bisa teridentifikasi. Ini teridentifikasi 1, 1. Nolnya hilang. Karena apa? Bandwidthnya dia terbatas dengan bandwidth. Bandwidthnya terbatas. Dia sudah overlap ini. Tidak bisa teridentifikasi. Nah, ini yang saya katakan tadi berhubungan dengan bandwidth yang dikirimkan. Bit rate-nya berapa? Berhubungan dengan bit rate yang dikirimkan. Loh, bentar. Baterai saya mau habis. Ini yang ketiga justru dia tidak bisa dikirimkan. Nah, ini terjadi ketika apa? Di sepanjang lintasan kabel pada L berapa. Nah, ini kan. Ini L-nya
Misalkan ini L1, ini L2, ini L3. Nah, jadi tadi dispersi ini bisa menyebabkan apa? Overlap pulsa, penerimaan overlap antar pulsa itu dia bisa menyebabkan isi intersimbol interferen antara bit satu dengan bit yang lain. Karena keterbatasan dari bit rate-nya tadi sehingga tidak bisa teridentifikasi antara bit satu dengan bit yang lainnya sehingga terjadi isi. Itu paham nggak? Isi intersimbol interference. Paham? Iya. Nah, kalau di digital channel optik digital, isi ini harus diperhatikan. Ya. Tadi pulsanya digital. Nah, ini kalau dispersi di single mode, tadi kan saya terangkan single mode apa, graded index apa, kemudian step index multimode apa, step index single mode apa gitu ya. Nah, hubungannya di dispersi seperti apa? Kalau kita kasih input yang sama di ketiga jenis kabel tadi, kan ada SIMM, ada GIMM, ada SIMM. Nah, kalau ini dia step index multimode, dia terjadi pelebaran pulsanya besar. Ya, pada jarak yang sama, ya kita menggunakan 3 kabel yang berbeda ini output pulsanya terjadi dispersi paling besar ketika dia single step index, dia multimode. Pelebaran pulsa yang kedua yang mana terjadi di graded index multimode. Kalau di single mode dia kecil pelebaran pulsanya. Ya, dia step index, dia single mode, dia kecil pelebaran pulsanya. Ya, karena hanya satu lintasan yang ada di dalam core-nya. Ya, seperti ini. Ini ada fenomenanya dari 3 jenis kabel tadi. Jadi dispersi yang terbesar terjadi di single step index multimode gitu ya. Ada pertanyaan dari penjelasan saya? Dari operasi penggunaan lambda, kalau ini LED ya, ini LED, yang satunya laser. LED itu spektrum panjang gelombang yang digunakan dia lebar, tetapi dayanya dia kecil. Kalau laser ya karena dia monokromatis ya, laser itu light amplifier laser itu singkatan apa? Light amplification, stimulation, emission, radiation. Ya, jadi ada amplifikasi, di situ penguatan, distimulasi dengan emisi dan radiasi. Sifat cahayanya monokromatis, sehingga dayanya dia besar, tapi dia spektrumnya dia sempit. Biasanya kalau seperti ini dayanya besar, spektrumnya kecil, dia untuk jarak yang jauh. Ya, kalau LED sebarannya dia luas tapi dayanya kecil, biasanya jaraknya pendek gitu ya. Sing seneng hardware kan ngerti. Kalau laser dia untuk yang jarak jauh. Ya, ini hubungannya dengan apa? Dengan line width itu tadi yang saya terangkan tadi. Ya, untuk line width-nya untuk LED itu seperti ini, dia besar ya, line width-nya daerah operasinya spektrum cahayanya dari LED itu dia sangat besar dibandingkan dengan laser. Ya, hubungannya dengan wavelength tadi, perbedaan spektral komponen. Ya. Kemudian ini yang saya terangkan tadi, line width-nya sudah saya skip aja. Nah, kalau chromatic dispersi ya, ini ada material dispersi, ini perbedaan wavelength, ini karena perbedaan kecepatan. Kemudian dispersi waveguide, ini
panjang gelombangnya berbeda, kemudian dia perbedaan theta, perbedaan sudutnya. Kalau ini ini material dispersi, dispersi itu material itu juga menyebabkan dispersi. Kemudian ini dispersinya waveguide. Nah, yang ini adalah total dispersinya. Ini sebagai fungsi lambda. Di sini yang paling banyak digunakan. Ini kalau ini 1,4, 1,3 sini, ya 1,5 sini. Dia lebih kecil dibandingkan dengan 0,8 ya. Next. Kalau ini total dispersinya, oke, no problem. Nah, ini modal atau intermodal dispersi. Ini yang saya terangkan tadi. Ini T0, kemudian ini TP ketika dia TP2 ketika dia sepanjang fiber L, ya, fiber L. Maka, nah, ini rumusnya yang kalian harus ingat. Ini pakai logika apa? T sama dengan ln 1 per C. Nah, masih ingat rumus ini? S sama dengan V kalikan T. Ingat, Ra? Jarak sama dengan V kalikan T. Berarti T sama dengan S per V. Benar enggak? T sama dengan jarak dibandingkan dengan V. Nah, jaraknya kalau fiber optik itu tadi, ya, sepanjang fiber optik itu kan L. Benar? L dibagi dengan V-nya. V itu berarti kecepatan cahaya di dalam core, berarti kan dia tidak sama. Itu kan sama dengan kecepatan cahaya di dalam core sama dengan C dibagi dengan N1. Benar enggak? Ini yang awal tadi loh. L dibagi C per N1 sehingga sama dengan L dibagi dengan C ini salah. Dihapus ya. Aduh. Jadi T sama dengan L dibagi dengan C per N1. Ini kurung ya, per N1. Kalau ditulis itu kan seperti ini. T sama dengan L kalikan N1, benar, per C. Nah, itu logikanya. Paham enggak? Jadi dari rumus S sama dengan V kalikan T. Ya, ini yang minimumnya. Minimumnya tadi di ujungnya. Maaf, salah. Yang di ujungnya di sini, ini T minimumnya. Ini di T maksimumnya. Oke? Oke? Ya Allah. Nih, T max-nya sama dengan cos theta per C per N1. Ini ditulis ya, ditulis di kertas ya, supaya nanti nyarinya nggak bingung. Kemudian delta T sama dengan ini untuk step index, dia bisa multi mode atau dia bisa single mode, tapi dia step index. Ini step index. Ini step index, kalau ini untuk rumus yang graded index. Oke, finish dari saya. Kalau total dispersi itu sama dengan chromatic dispersinya plus modal dispersinya, ya, ini di akar, ya, ini dispersi kromatik kuadrat plus total dispersi modalnya kuadrat, itu total dispersinya. Kemudian konsekuensi dari dispersi tadi ini berhubungan dengan frekuensi, keterbatasan frekuensi atau bandwidth-nya.
yang saya terangkan tadi bisa menyebabkan isi tadi, intersimbol interference. Yang kedua, jarak. Jadi pada jarak berapa nanti dia tidak misalkan L1 dia tidak terjadi isinya masih bisa, belum terjadi isi, dispersinya sudah ada tapi belum terjadi isi. Tetapi ketika L yang kedua dia lebih panjang daripada L1 tadi, dia akan terjadi isi. Itu seperti itu. Jadi trade off-nya antara bandwidth sama distance. Ya. Nah, ini hubungannya bandwidth. Ya, bandwidth itu sama dengan 1/2 kali T delta T, ya. Kemudian ini ada NRZ sama RZ format. Pernah dengar? Pernah kan? Komdat pernah tak ajar RZ sama NRZ kan? Seingat saya kelasmu. Yo, ya enggak? Iya, Bu, pernah, Bu. Iya, Nah, benar. nanti ini pelajari lagi ya RZ NRZ. Nanti kita pakai optisis pakai RZ sama NRZ. Datanya RZ sama NRZ. Ya, bandwidthnya sama dengan bit T/2. Ya, ini hubungannya bandwidth dengan total dispersi tadi. Ya, total dispersi tadi yang kita hitung tadi ya. Kemudian BO ini hubungannya antara bandwidth optical dengan bandwidth transmitnya. Ya, PdB itu adalah bandwidth dari kilometer dari fiber dan dia konstan dari setiap fibernya. B optik kalikan dengan L sama dengan BT kalikan L. Ya. Misalkan sebuah multimode punya BDP 20 MHz kalikan kilo, maka 1 kilonya dia 20. Di kilometer keduanya dia berapa? 10. Kalau 3 kilometernya kan dibagi 3 gitu ya, dan seterusnya. Itu contohnya BDP. Ya, terus ini bandwidth electrical ya. Bandwidth electrical itu 0,7 kalikan bandwidth opticalnya. Oke, ini electrical responnya, ini optical responnya. Berarti kan kalau electrical responnya dia 0,7, dia lebih kecil ya, 0,7 dari bandwidthnya. Ini bandwidth opticalnya, ini bandwidth electricalnya. Ini fungsi frekuensi. Contohnya seperti ini. Kemudian ya, tadi kan dispersi tadi kan fungsi jarak ya, fungsi jarak. Trade-in-nya dia antara bandwidth sama dia jarak. Nah, bagaimana dua ini bisa kita gunakan kan gitu ya. Nah, ada satu properti yang disebut dengan dispersi shifted fiber. Jadi satu perangkat yang digunakan untuk mereduksi dispersi itu tadi pakai dispersion shifted fiber. Ya, ini berarti dia bisa digunakan di frekuensi 13 dan 15 karena di 13 dispersinya small tapi loss-nya sangat tinggi dibanding dengan 150. Kalau wavelength 150 dispersinya tinggi tapi loss-nya rendah. Kan ada komparasi ya, ada trade-in ya. Jadi ada sesuatu hal yang bersifat bertolak belakang, maka kan harus direduksi dari dua-duanya itu tadi. Ya, jadi bisa by controlling the waveguide dispersion fiber with the property called dispersion shifted fiber ini ya. Jadi menggunakan perangkat yang disebut dengan dispersion shifted fiber. Nah, sekarang kan perkembangan nanofiber kan sangat pesat ya. Jadi itu sudah dimungkinkan. Kalau perkembangan semikonduktor itu sudah pesat, perangkat itu jadi lebih banyak digunakan. Kalau kita kan nggak pernah belajar semikonduktor kan, kamu kan nggak pernah desain semikonduktor enggak kan, nggak usah Rek. Itu teknik material lain dan itu susah. Kita gunakan sensor, kita gunakan apa gitu yang desain kan mereka. Oke ya, ada pertanyaan? Udah selesai nih, finish. Ada pertanyaan? Saya ngajar berapa jam? Izin bertanya. Apa? Kalau di transmisi fiberoptik itu apakah juga ada refleksi? Maksudnya refleksi balik ke transmitter gitu?
ada refleksi balik ke transmitter itu ada, tapi itu kecil sekali ya. Nanti kalau tidak salah kan ada fiber diffraction ya, FBL ya, itu kan nanti kita mencari koefisien transmit berapa sama koefisien refleksinya berapa. Jadi nanti itu kalau refleksnya itu sangat kecil banget, sangat kecil. Nanti kan ada koefisien transmit sama koefisien refleksi. Kalau di waveguide-nya transmisi wireless kan juga ada kan, selalu ada. Ya, tapi kan harus kita minimalkan. Yang sejauh ini yang di fiber optik itu sangat kecil. Nah, kalau fiber FBG itu, fiber Bragg diffraksi itu malah justru refleksnya itu digunakan untuk ngedrop lambda biasanya. Ya, di situ dikasih perangkat seperti mirror ya. Jadi kamu prinsipnya kok kenapa Pak pakai mirror gitu ya. Mungkin kamu bertanya kenapa kok pakai mirror atau pakai kaca gitu. Kamu tahu CD? Ya, CD. Di baliknya itu CD itu, di baliknya itu kan berkilau ya. Kalau ada cahaya kan berkilau warna-warni, benar enggak? Iya, Bu, ada. Itu ada artinya. Kalau ada cahaya putih ya, ingat prisma. Ingat prisma itu kan kaca dengan indeks bias tertentu, kemudian dengan bentuk tertentu ya. Kaca saya kasihkan di situ cahaya putih, nanti kan dia nyebar beberapa warna, benar? Ya. Benar? Nah, ya, itu artinya apa? Ya, kalau kayak pelangi. Nah, itu artinya apa? Kalau yang cahaya putih tadi ketika melewati prisma, ketika dia memberikan warna yang berbeda, berarti dia lambdanya berbeda. Lambda berbeda itu di dalam sistem komunikasi digunakan untuk apa? Ayo. BDM. Ya, betul, untuk multiplexing. Untuk WDM. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Makanya di WDM itu ada satu perangkatnya besok saya tunjukkan. Ada yang kecil, lebih kecil dari handphonemu itu kamu bagi 8. Itu perangkat itu segitu bertaan. Nah, itu di dalamnya kan dia ini ya, prinsipnya itu tadi, kaca itu tadi, pemecah lambdanya itu tadi. Gitu. Dari satu cahaya dia akan dipecah menjadi beberapa kanal itu tadi. Prinsipnya di multiplexing nantinya. Kalau refleks sama transmit nanti kita pelajari di FBG, di praktikum FBG. Fiber Bragg diffraction. Oke? Itu pertanyaan saya, Ilham. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Ada yang lain? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau belum ada, terima kasih. Nanti saya ingat kalian tak kasih tugas nanti ini ya, mengerjakan tugasnya minggu depan kita diskusi ya, langsung share screen. Jadi nanti kalau bisa sudah dikerjakan semua, nanti siapa yang mau share screen cepat gantian, jadi semua soal bisa terwakili, semua soal bisa terjawab ya, bisa dikerjakan untuk UTS gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada ya? Kalau belum ada, saya akhiri sekian. Ya.